Ya, halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya ya, Pak Landep ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi mobilitas sosial dari video yang pertama. Kita hari ini akan membahas soal nomor 4, 5, dan 6. Mari kita mulai. Yang nomor 4, pertanyaannya adalah sebutkan faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial dalam artikel tersebut. Sebutkan juga apa peran penting faktor tersebut bagi kehidupan masyarakat. Ya, jadi mobilitas sosial yang telah kita bahas di video yang pertama ini adalah sesuatu pergerakan yang kepergerakan dari status sosial di dalam masyarakat. Nah, tentunya perpindahan status sosial itu diinginkan oleh beberapa orang. Ya, kalau itu statusnya naik ya. Tapi juga tidak diinginkan kalau misalnya statusnya itu menjadi turun. Nah, apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas atau pergerakan di dalam masyarakat itu? Tentunya banyak sekali anak-anak. Nah, di dalam cerita di artikel itu diceritakan ada Pak Jokowi yang dulunya sebagai seorang tukang kayu, kemudian menjadi wali kota di Solo ya, kemudian pindah menjadi gubernur di Jakarta dan terakhir menjadi presiden Indonesia. Nah, faktor apa yang mendorong terjadinya mobilitas atau pergerakan sosial, status sosial Pak Jokowi itu kok bisa terjadi seperti itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah faktor struktural. Apa itu faktor struktural? Dapat memberi rakyat untuk mencapai status yang tinggi. Nah, memang ini nanti harus diperbaiki ya kata-katanya Nana ya. Nah, ini harus misalnya faktor struktural. Kenapa? Karena faktor struktural itu dapat membantu masyarakat dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi gitu. Tetapi rakyat juga harus memiliki kemampuan dan juga prestasi hingga dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin. Jadi faktor pendorongnya adalah faktor struktural. Fungsinya dalam masyarakat itu digunakan oleh masyarakat untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Baik. Ya, saya kira ini jawaban ini sudah betul anak-anak ya, bisa dipakai. Yang kedua adalah faktor individu. Selain struktural juga ada faktor individu, yaitu dapat memberi masyarakat kesempatan untuk mencapai status yang lebih tinggi melalui sikap, melalui pengetahuan, dan melalui keterampilan individu itu sendiri. Baik, saya kira ini adalah jawaban yang sudah betul ya. Ini contohnya. Kita lihat yang lain ya, contoh yang lain yang belum betul. Ini yang pertama ya, pasal 20 Perpres tersebut mencabut keputusan Presiden nomor 7 2020 bla 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 ya tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan artikel ini anak-anak ya. Nah, kan yang artikelnya adalah artikelnya Pak Jokowi. Kenapa kok ada ini tiba-tiba? Apa mungkin ada kaitannya dengan corona maksudnya? Kan tidak ya. Nah, mungkin ini itu yang harus dibetulkan ya. Nanti silakan bagi yang akan membetulkan jawaban, saya sudah sediakan link ya. Anda silakan nanti memperbaiki jawaban Anda di link yang sudah saya sediakan itu. Hanya jawaban Anda yang salah saja ya. Kalau yang sudah betul dilewati saja, bisa di skip ya. Yang kedua, ini yang jawaban yang kedua. Perbedaan struktur faktornya maksudnya ya. Ini perbedaan struktur, perbedaan fertilitas, faktor individu. Nah, ini cuma disebutkan faktor pendorongnya tapi tidak dijelaskan peran pentingnya bagi masyarakat apa. Jadi ini saya kira kurang betul ya. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari soal nomor 4 ya. Kita lanjut yang kelima. Sebutkan saluran mobilitas sosial dalam artikel tersebut. Kemudian jelaskan pula apa peran penting saluran tersebut dalam kehidupan masyarakat. Baik, yang pertama ini yang masih belum benar ini jawabannya anak-anak. Saluran mobilitas sosial
itu adalah perbedaan kemampuan bakat yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, sehingga kesempatan untuk memiliki, ya ini maksudnya mungkin mobilitas sosial itu harus dicapai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap orang, itu maksudnya ya. Tapi yang dimaksud dalam saluran mobilitas sosial itu adalah sebuah organisasi atau lembaga yang digunakan untuk mencapai status yang diinginkan, ya. Jadi misalnya kalau di sekolah misalnya ya, seorang guru ingin menjadi kepala sekolah, ya. Ini salurannya apa? Misalnya harus punya tentu saja lewat yang pertama adalah lewat organisasi yang namanya sekolah itu, ya. Tuh, jadi itu yang disebut dengan saluran mobilitas sosial, tempatnya ya, sebuah lembaga atau tempatnya yang digunakan untuk mencapai status sosial yang diinginkan. Yang kedua ini adalah saluran mobilitas sosialnya, karena ceritanya di artikel itu adalah Pak Jokowi ya, yaitu organisasi politik. Ya, perannya yaitu mewadahi setiap orang untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, ini mewadahi apa? Mungkin mewadahi maksudnya kemampuan atau cita-cita ya, atau keinginan seseorang atau sekelompok orang ya, yang ingin memajukan sebuah negara ya, itu, atau mewadahi aspirasi ya, aspirasi dari masyarakat ya, untuk membangun sebuah negara, itu organisasi politik ya. Jadi bukan mewadahi tiap orang, maksudnya mewadahi apa ya, kesempatan ya, mewadahi kesempatan orang ya, untuk dapat mencapai status sosial yang diinginkan gitu. Ini organisasi politik ya salurannya. Jadi saya kira ini yang dimaksud dengan saluran ya anak-anak ya. Jadi sebuah organisasi ini. Yang ketiga, saluran mobilitas sosialnya adalah pendidikan. Nah, fungsinya adalah saluran mobilitas sosial dalam masyarakat. Oh, ini maksudnya fungsi saluran mobilitasnya yaitu sebagai saluran atau jalan ya, atau sarana agar seseorang itu dapat menjadi pandai. Nah, jadi memang untuk mencapai sebuah status sosial, selain harus terjun langsung di dalam organisasi yang diinginkan ya, bisa juga melalui sekolah ya. Jadi harus sekolah dulu, harus pinter dulu ya. Kalau enggak pinter nanti ya jadi pemimpin ya nanti kurang bagus ya. Tuh. Baik, ini saya kira dua jawaban ini bisa sudah tepat ya, Nana ya. Jadi bisa dari organisasi politik, bisa dari pendidikan. Seperti itu untuk jawaban nomor 5. Yang berikutnya, nomor 6. Sebutkan dampak mobilitas sosial dalam artikel bagi lembaga berikut. Yang pertama adalah lembaga pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah daerah Kota Solo. Ya. Kemudian lembaga keluarga dari pelaku. Pelakunya di dalam artikel itu adalah Pak Jokowi ya. Jadi bagi keluarganya apa manfaatnya? Dampak mobilitas sosialnya apa? Yang pertama untuk pemerintah pada umumnya saat Pak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, masyarakatnya lebih diperhatikan. Nah, ini betul ya. Kemudian pemerintah daerah Kota Solo, saat Pak Jokowi menjadi wali Kota Solo, lebih tertata kepemimpinannya. Bisa ya, boleh. Yang buat keluarga, lembaga keluarga pelaku, awalnya Pak Jokowi dari keluarga sederhana lalu menjadi keluarga presiden. Nah, jadi naik maksudnya ya, naik statusnya ya, sekarang menjadi keluarga presiden. Dulu yang belum apa-apa ya, orang biasa atau masyarakat biasa, kemudian menjadi keluarga dari presiden. Pasti kemana-mana dikawal oleh Pas Pampres. Nah itu ya, contohnya perubahannya di situ. Itu dampaknya ya, dampak bagi keluarganya. Ya, yang kedua, lembaga pemerintah pada umumnya pekerja PNS. Nah ini lembaga, saya tidak bisa menangkap maksudnya apa ya, karena dampaknya mungkin maksudnya di sini kalau di lembaga pemerintah itu dia bisa menjadi seorang PNS gitu. Nah, tapi ya memang kalimatnya harus dibetulkan anak-anak ya, supaya orang itu bisa mengerti maksud Anda ya. Seperti ini apa maksudnya kurang jelas. Nah, ya, seperti itu.
Kalau dikira-kira ya bisa saja ya, tapi ya jangan dikira-kira nanti maksudnya ya apa yang tertulis itu yang bisa dibaca maknanya gitu. Pemerintah daerah Malang. Manfaat. Kok Malang ini? Kan maksudnya Solo anak-anak. Ini kok Malang ini ya? Nah, nanti diperiksa lagi ya. Baik, itu. Yang ketiga adalah lembaga keluarga pelaku ada kerjaan. Ah, ini jawabannya simpel ya, simpel tetapi saya kira kurang menjelaskan ya. Lebih baik apa dari misalnya kan dulunya Pak Jokowi juga punya kerjaan. Masa sekarang enggak? Karena jadi presiden ada kerjaan. Dulu waktu jadi anggota apa masyarakat biasa kan juga bekerja ya toh. Ya gitu. Ini ya, jadi saya kira ini nanti dibetulkan dulu anak-anak jawaban ini. Yang ketiga adalah pemerintah terbantu dalam kegiatan ekonomi. Ya, secara pemerintah. Apa maksudnya? Nah, ini terbantunya bagaimana? Kurang kurang ada penjelasan ya anak-anak ya. Maksudnya mungkin ya kalau presiden itu kan sekarang ekonominya jadi tertata atau lebih baik itu mungkin ya, mungkin. Tapi itu kan mungkin ya. Tuh, jadi nanti bisa ditambahi dengan kata-kata seperti itu maksud saya gitu. Daerah Kota Solo terbantu dalam kegiatan ekonomi. Ini sama sama semua ini ya. Pemerintah terbantu dalam kegiatan ekonomi. Kota Solo terbantu dalam kegiatan ekonomi. Keluarga terbantu dalam aspek ekonomi. Sama semua ini jawabannya. Nah, itu ya anak-anak ya. Baik. Jadi saya kira ini yang bisa dibetulkan ya. Yang lain nanti Anda bisa perbaiki di link yang sudah saya berikan di tugas ini ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa nanti tulis di kolom komen di kelas kalian masing-masing. Baik, terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.